Kembali di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Ini pagi-pagi gini makin melek ya kalau kita ngobrolin sesuatu yang memang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari terkait dengan perilaku hati ini. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Kang Rashid. Sekarang kita berikan kesempatan dulu kepada teman-teman hati yang ada di studio Kompas TV ingin bertanya. Silakan, ada yang ingin bertanya? Oh, semangat sekali nih Kang pagi-pagi. Ada dari sister side atau brother side yang mana nih kira-kira kita berikan kesempatan? Kemarin tadi seringnya akhwat, sekarang Ikhwan Kasih. Oke. Brother Said. Oke. Silakan dari teman-teman sini, siapa yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham dari Mercu Buana. Ya. Saya mau bertanya Kang, bagaimana cara saya membentengi diri saya dari pengaruh buruk sosial media? Terima kasih Kang. Wah. Masya Allah. Mewakili ini. Mewakili semuanya ya, membentengi diri dari pengaruh buruk sosial media agar tidak terpengaruh seperti yang tadi ini Kang. Artikan tadi kita sampaikan. Silakan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membentengi diri dari pengaruh buruk sosial media, sekarang coba kita berani memberanikan diri untuk tanya apa kata hati. Tanya hatinya. Sebab punten sekali, insya Allah teman-teman sudah terawat hatinya. Dengan mau hadir di majelis Kalam Hati juga sudah bagian sudah terawat hatinya. Nah, hati itu, maaf sekali, tanya dia akan menjawab. Hati itu. Hati itu dia punya, kalau tak terawat hatinya maka muncul sifat binatang. Dalam diri kita ada dorongan-dorongan. Lihat dalam surat Ali Imran ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim. Juyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Hidup ini cukup indah. Juyyina linnasi, Allah mempercantik kehidupan ini pertama dengan wanita. Orang senang sosmed karena dia ingin eksis. Bahwa dia pamer fotonya, pamer pertemanannya, pamer toko-tokonya, pamer online-nya. Itu karena memang ada sifat bahwa ada pingin sebut eksis itu. Allah menyampaikan dalam firman ini, Juyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Sengaja Allah mempercantik hidup ini supaya betah di muka bumi. Supaya betah. Kalau tidak betah, nggak ada kehidupan itu. Nah, paling pertama untuk suka payah indah itu dia dikasih rasa suka kepada perempuan. Itu paling tinggi. Maka lihat di sosmed itu yang sering dipublish itu tentang wanita, tentang kecantikannya, tentang apalagi itu tentang apa tutorial kecantikannya gitu. Karena memang punten sekali, kita bekerja demi mendapatkan wanita. Kita naik karir demi mendapatkan wanita. Itu nomor pertama memang. Yang kedua, hubus nisa wal banin. Kalau orang sudah punya anak, punya istri, yang kedua sudah berubah, bergeser, ingin punya anak. Hubus sahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati. Kalau sudah punya anak, bergeser juga nanti keinginan hatinya. Dia ingin punya benda-benda yang mahal, benda dari minat dhahabi wal fiddah, dari perak dan dari emas. Setelah itu wal khail musawamah, ingin punya kuda. Kalau sekarang kuda parkir sulit ngebersihin pupnya. Gitu ya. Sekarang bukan kuda lagi, Lamborghini, Ferrari, Harley Davidson, itu kuda. Wal an'am, wal has. Kemudian binatang-binatang ternak, punya 10.000 sapi tapos. Gitu. Nah, kalau sekarang wal has dan sawah-sawah ladang. Sawah ladang itu sekarang kan jauh di Sumatera atau di Tasikmalaya gitu. Sekarang ganti jadi ruko, 10 ruko gitu ya. 10 1.000 pintu kos-kosan, itu ruko itu sawah. Belum lagi apartemen ya Kang ya. Iya. Nah, orang begitu itu keindahan. Tetapi punten, kalau nafsunya seperti itu, pingin pamer, pingin eksis, itu dorongan hati, pingin bahagia. Gitu. Tetapi dia tidak terkawal oleh iman. Maka kalau nafsu tidak dikawal oleh iman, maka dia menjadi tak terkawal. Muncullah prank, muncullah pamer, muncullah efek buruknya tak tertahankan. Nah, efek buruk, membentengi efek buruk dari sosmed itu, tolong niatkan di hati bahwa sosmed ini adalah diniatkan buat silaturahim. Niatkan sosmed itu buat menuntut ilmu. Yang ketiga, niatkan sosmed itu buat menambah wawasan. Maka sebelum melangkah, jagai niat.
Maka akan berbeda. Ibadah yang tanpa niat dengan perbuatan yang pakai niat itu jadi ibadah. Maka niat itu menentukan. Khalifah Umar berkata, innamal a'malu bin niat. Setiap perbuatan Allah nilai tergantung niatnya. Punten sekali. Kita menemukan paku berkarat di tengah jalan. Gitu ya. Terus kita ambil dengan niat, semoga kalau saya ambil ini tidak ada orang yang terlukai. Memindahkan paku ke pinggir jalan, ini punten, niatnya karena Allah, supaya ada orang, tidak orang yang terlukai, itu niat yang paling baik. Dua, punten sekali, itu untuk membentengi, niatnya luruskan, karena Allah saja. Nomor dua, maaf sekali, ada seorang PSK, teman-teman nih, teman hati, ada seorang PSK di era Bani Israel, Palestina. PSK ini, maaf, PSK ini modalnya cuma lipstik, gincu, modalnya kan itu, seksi bibirnya. Kantornya di mana? Kantornya di puskesmas, kantor PSK itu. Apa Kang Rasid? Puskesmas, pusat kesenangan emas-emas. Gitu ya. Itu karakter PSK. Yang kedua apa? Dia sifatnya plural, perempuan rela diural-ural gitu. Nah, ini karakternya. Apa perbuatan? Satu ketika dia mau pergi ke kantornya. Kemudian ketika pergi, dia lihat anjing kehausan kayak Yasir. Sampai lidahnya menjulur ke tanah. Muncul rasa iba di hati si PSK tadi. Kasihan anjing. Ini punten sekali. PSK karakternya buruk. Anjing najis. Taib. Anjing badannya najis. Tapi kalau PSK karakternya najis. Oke? Bagaimana peristiwa ini jadi amal kebaikan? Itu PSK ada rasa iba di hati. Dia menengadahkan ke langit, ya Allah, izinkan aku pengen ngasih minum kepada makhlukmu, anjing. Tidak ada manusia sekitarnya. Dia melakukan itu hanya kepentingan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cari air, Pak. Ketemulah air. Dia ambil, kalau mungkin sekarang mah pakai high heel-nya, ngambil air kasih ke anjing gitu, kasih ke anjing. Sampai anjing itu selesai dahaganya. Tadi sudah selesai dahaga, anjing begitu saja tidak terima kasih, pergi begitu saja. Pergilah anjing. Ketika anjing sudah hilang dahaganya, puas hati si PSK tadi. Akhirnya dia melanjutkan tugasnya, pekerjaannya. Baru beberapa langkah, dia terjungkal meninggal. Dikisahkan oleh para nabi, PSK sudah ada di surga. Pertanyaannya punten, kenapa bisa pasrah ke surga? Iya Kang, kenapa Kang? Pertanyaan ini pernah diajukan oleh Presiden Soekarno kepada Profesor Dr. Kadirun Yahya. Profesor, kenapa ini seorang PSK kok bisa pasrah ke surga? Gara-gara ngasih minum ke anjing. Jawabannya begini. Mari kita tarik. Pak Presiden, kata Profesor Dr. Yahya, boleh saya minta kertas? Profesor adalah orang eksak, dia doktor di bidang metafisika. Pak Soekarno juga engineer eksak. Dia berkata begini, Presiden, maaf, 2 kali 2 berapa? Tolong jawab teman hati. 4 ya, 4. 4 tambah 4 berapa? 8. 1 kali 0? 0. Kalau 1 kali tak terhingga? Terhingga. Amalan dosa kali amalan baik sama dengan? Amalan dosa. Tergantung jumlahnya. Kalau jumlah baiknya sedikit, dosanya tinggi, sisanya dosa dong. Pertanyaannya, bagaimana amalan kecil kali tak terhingga? Pahalanya tak terhingga. Tak terhingga. Punten sekali, PSK kecil ngasih air mah, ke anjing mah kecil atuh. Iya. Tapi dia diarahkan karena Allah. Ya Allah, izinkan aku ngasih minum kepada hewan makhlukmu anjing yang najis ini. Tapi izinkan aku karena Allah mengasih minum kepadanya. Perbuatan kecil, kalau dikalikan kepada yang maha tak terhingga, pahalanya tak terhingga pahala. Pahala yang tak terhingga mentorpedo dosa-dosa PSK. Masya Allah. Pahala yang tak terhingga membobari dosa-dosa PSK. Sehingga dia pasrah ke surga. Punten sekali, sosmed itu adalah radang kita ibadah. Kalau ngirim foto karena Allah, dan yang membaca terinfeksi, katakan terviralkan, dia terbawa ke hal yang baik, itu jadi ibadah besar, Pak. Tergantung niat. Baik. Masya Allah. Tercerahkan sekali ya apa yang disampaikan oleh Kang Rasid terkait dengan perilaku hati ini. Berarti apapun yang harus kita lakukan, jika perilaku hati baik, niat dari hatinya juga harus baik ya.
Terima kasih Kang Rashid atas tausiah terkait dengan tema kita perilaku hati kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kang Rashid di episode kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan tentu saya tidak lupa untuk mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan tayangan kali ini yang akan tayang di kanal YouTube Beranda Islami. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya teman hati.